Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Jonathan, NIM 223020202278. Di sini kami akan membahas mengenai tinjauan filosofis tentang kurikulum. Dan saya akan menjelaskan pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum secara etimologi memiliki pengertian mengutip dari Stopo dalam Kamus Webster. Kurikulum berasal dari bahasa Latin kurir, yang mempunyai arti berlari cepat, tergesa-gesa, menjalani. Bila dikata bendakan menjadi kurikulum yang artinya lari cepat, pacuan, balapan berkereta, berkuda, berkaki, perjalanan, atau satu pengalaman tanpa berhenti, dan lain sebagainya. Ada pula yang mengatakan bahwa kurikulum itu berasal dari bahasa Prancis atau courir yang berarti lari. Dikutip dalam bukunya Samsul Nizar, kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kurur yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Istilah ini digunakan dalam dunia olahraga, namun dalam dunia pendidikan memberikan maksud circle of instruction, yaitu lingkaran pengajaran yang melibatkan siswa dan guru. Bila kita melihat pengertian kurikulum pendidikan Islam, kita akan melihat dalam Kamus Bahasa Arab yang berarti manhaj, yang bermakna jalan yang terang. Jalan terang di sini memiliki maksud bahwa seorang pendidik atau guru bertugas untuk melatih orang-orang yang dididiknya atau siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Dengan perbedaan kurikulum dari tinjauan bahasa, tidak menggoyahkan esensi dari kurikulum itu sendiri, karena di mana ada perbedaan itu sangat wajar dan saling melengkapi antara satu sama lain. Dengan demikian, kurikulum bila ditinjau dari segi bahasa mempunyai makna yang kompleks. Artinya, bila menurut bahasa Arab memiliki arti yang luas, sedangkan dalam bahasa Yunani terbatas penggunaannya. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh saudari Alfi Desbi Lustani. Saya Alfi Desbi Lustani akan melanjutkan dari saudara Ricky Jonathan. Saya di sini akan membahas karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Pada umumnya, kurikulum yang sering dibahas dalam kajian pendidikan adalah kurikulum yang bersifat tertulis atau kurikulum yang ditekankan pada aspek kurikulum yang jelas dan menonjol saja. Namun, bagaimana dengan kurikulum yang tidak tertulis dan tidak tampak menonjol? Hal ini tidak kalah pentingnya dengan kurikulum yang tertulis. Menurut banyak ahli, justru kurikulum yang tidak tertulis sering diabaikan orang. Kurikulum yang tertulis dinamakan dengan stated curriculum atau manifested curriculum. Pada kurikulum tertulis ini banyak mendapat perhatian karena jelas dan mudah dikembangkan, serta sejalan dengan perubahan atau perkembangan arti kurikulum itu sendiri. Adapun kurikulum yang tidak tertulis yang disebut dengan hidden curriculum atau unstudied curriculum. Sebuah kurikulum memuat sejumlah aktivitas anak didik ketika di dalam ataupun di luar sekolah dengan kendali sekolah. Meskipun demikian, anak didik banyak mendapatkan pelajaran yang banyak tidak direncanakan yang disebut dengan hidden curriculum. Mungkin itu saja yang akan dilanjutkan kepada saudari Rahma Yunisa. Saya Rahma Yunisa akan melanjutkan penjelasan dari saudari Alfi Desbi Lustani mengenai ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam.
Tujuan agama dan akhlak menjadi tujuan penting dalam pembuatan kurikulum pendidikan Islam. Kandungan-kandungannya, metode, alat, dan tekniknya, Al-Quran, Sunnah, dan peninggalan orang-orang dahulu yang soleh menjadi dasar dari pengajaran dan pengamalan dari agama dan akhlak. Ciri kurikulum ini sesuai dengan prinsip yang berjalan dalam masyarakat Islam yang mengatakan, janganlah kamu memaksa anak-anakmu mengikuti akhlakmu, sebab mereka diciptakan di zaman yang berlainan dengan zamanmu. Adanya keserasian antara ilmu pengetahuan dengan amalan, teori, dan praktek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Prinsip-prinsip kurikulum menurut Kirkpatrick yang dikutip dari bukunya Arifin bahwa kurikulum yang baik itu didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama, peningkatan kualitas anak didik. Yang kedua, pengaktualan kehidupan anak. Yang ketiga, mengembangkan aspek kehidupan. Menurut Ibnu Khaldun, seorang guru yang pernah berkelana di Maghribi atau Afrika Utara sampai ke Andalusia atau Spanyol, yang dikutip oleh Arifin dalam bukunya yang berjudul Tatawur al-Fikri al-Tarbawi, bahwa ilmu yang diajarkan meliputi 3, yaitu yang pertama ilmu lisan atau bahasa, yang kedua ilmu nakli, yang ketiga ilmu akli. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam, maka ada tahapan-tahapan pencapaian tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Dan yang keempat, tujuan instruksional. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.